Mas, pelan-pelan ya. Aku benar-benar gugup, bisiknya lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan kamar yang hanya diterangi lampu tidur yang remang-remang. Aku bisa merasakan jemarinya yang dingin menggenggam erat telapak tanganku, seolah mencari kekuatan untuk menenangkan debar jantungnya yang seirama dengan detak jantungku yang kian memburu. Aku menatap wajahnya, wanita yang selama bertahun-tahun hanya bisa kupuja dalam doa dan hayalan, kini berada tepat di hadapanku sebagai istri yang sah. Aku juga gugup. Sayang, tapi malam ini, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Tidak ada lagi status yang menghalangi. Tidak ada lagi perbedaan usia yang diperdebatkan. Hanya ada kita berdua. Jawabku sembari mengecup keningnya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Di malam pertama kami ini, di bawah naungan bulan muda yang mengintip malu dari balik tirai jendela, aku merasakan getaran hebat di dalam dada. Rasa takut, haru, dan cinta bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah simfoni perasaan yang luar biasa saat perlahan-lahan aku membimbingnya memulai ibadah terindah dalam pernikahan kami. Kehangatan tubuhnya yang bersentuhan dengan kulitku seolah menghapus semua memori pahit tentang perjuangan berat yang harus kami lalui untuk sampai di titik ini. Perjalanan cinta kami bukanlah sebuah jalan setapak yang ditaburi bunga mawar. Namaku Randy, dan saat pertama kali aku jatuh hati padanya, aku hanyalah seorang pemuda yang baru saja menginjakan kaki di dunia kerja sebagai staf biasa. Sedangkan dia, Mbak Maya, adalah seorang wanita mandiri, mapan, dan secara status sosial berada jauh di atasku. Perbedaan usia kami mencapai 10 tahun. Di mata masyarakat, hubungan semacam ini seringkali dipandang sebelah mata, dianggap sebuah khilafan, atau bahkan dituduh atas dasar kepentingan materi semata. Pertemuan pertama kami terjadi di sebuah acara seminar bisnis. Saat itu, aku adalah panitia yang bertugas mengurus administrasi peserta, dan Mbak Maya adalah salah satu pembicara utama yang sangat dihormati. Sosoknya yang anggun, tutur katanya yang cerdas, serta pembawaannya yang tenang langsung mencuri perhatianku. Namun, saat itu aku sadar diri. Siapakah aku? Hanya seorang staf honorer yang bahkan untuk membeli kopi di kafe mahal saja, harus berpikir 2 kali. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan 2 jiwa. Beberapa bulan kemudian, kami bertemu kembali dalam sebuah proyek kerjasama antara kantorku dan perusahaannya. Intensitas pertemuan yang tinggi membuat kami mulai sering berkomunikasi di luar urusan pekerjaan. Berawal dari diskusi tentang strategi pemasaran, berlanjut ke percakapan ringan tentang hobi, hingga akhirnya kami sering menghabiskan waktu bersama untuk sekadar makan malam setelah jam kantor usai. Semakin aku mengenalnya, semakin aku jatuh cinta bukan pada kesuksesannya, melainkan pada ketulusan hatinya. Mbak Maya adalah wanita yang sangat rendah hati meskipun memiliki segalanya. Dia juga memiliki luka masa lalu yang membuatnya sulit untuk percaya lagi pada cinta. Itulah yang membuatku merasa ingin melindunginya. Meskipun secara usia, dia jauh lebih dewasa dariku. Perasaan ini tidak berjalan mulus. Saat pertama kali aku mengutarakan niatku untuk menjalin hubungan yang lebih serius, Mbak Maya tertawa kecil, sebuah tawa yang mengandung kepahitan. Randy, kamu masih sangat muda. Kamu punya banyak pilihan wanita yang seusiamu, yang statusnya sepadan denganmu. Jangan habiskan waktumu untuk wanita seperti aku. Orang-orang akan membicarakanmu, katanya saat itu. Kalimat itu justru menjadi cambuk bagiku. Aku ingin membuktikan bahwa cinta tidak mengenal angka di kartu identitas, atau angka di rekening bank. Aku mulai bekerja lebih keras, mengambil lembur, mencari proyek sampingan, dan berusaha meningkatkan kapasitas diriku agar bisa berdiri sejajar dengannya. Aku ingin menunjukkan bahwa kedewasaan tidak hanya diukur dari usia, tapi dari bagaimana seseorang bertanggung jawab atas perasaannya. Ujian terberat datang dari pihak keluarga. Orang tuaku di kampung sangat menentang.
Mereka menginginkan menantu yang usianya lebih muda dariku, dan memiliki latar belakang yang biasa-biasa saja, agar tidak merasa minder. Di sisi lain, lingkungan sosial Mbak Maya juga banyak yang mencibir. Mereka menganggap aku hanya mengincar hartanya. Kata-kata pedas seperti brondong atau pemanfaat sering mampir ke telingaku. Namun aku tetap bergeming. Mbak, percayalah padaku. Aku tidak butuh apa yang Mbak miliki. Aku hanya butuh Mbak untuk mendampingi langkahku. Ucapku suatu hari saat ia hampir menyerah karena tekanan dari teman-temannya. Perjuangan itu memakan waktu hampir 4 tahun. 4 tahun yang penuh dengan air mata, perdebatan, dan pembuktian diri. Aku membuktikan pada orang tuaku bahwa Mbak Maya adalah wanita yang sangat menghormati mereka meskipun dia lebih mapan. Aku juga membuktikan pada dunia bahwa aku bisa memberikan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hingga akhirnya, sebuah momen di mana ayahku jatuh sakit, Mbak Maya datang ke rumah sakit tanpa sepengetahuanku. Ia merawat ayahku dengan penuh ketulusan, menyuapinya, dan mendengarkan keluh kesahnya tanpa rasa gengsi sedikitpun. Saat itulah, tembok keras di hati ayahku runtuh. Beliau melihat sendiri bahwa cinta yang aku bawa bukanlah sekadar nafsu atau kepentingan, melainkan sebuah pengabdian. Hari pernikahan kami menjadi hari yang paling mengharukan. Saat aku mengucapkan ijab kabul dengan satu napas, air mata jatuh di pipi Mbak Maya, yang kini sudah resmi menjadi istriku. Segala perbedaan status dan usia yang dulu menjadi tembok tinggi, kini telah rata dengan tanah, digantikan oleh jembatan suci bernama pernikahan. Dan disinilah kami sekarang, di dalam kamar pengantin yang sunyi namun penuh kehangatan. Kembali ke momen malam pertama ini, rasa gugup itu masih menyelimuti. Aku bisa merasakan napasnya yang tidak teratur di dekat telingaku. Kelembutan sikapnya membuatku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Mas, terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku, bisiknya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tenang namun penuh emosi. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan dekapan yang semakin erat, seolah ingin memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Di tengah remang cahaya, kami saling berbagi kehangatan, menjalankan tanggung jawab dan hak kami sebagai suami istri dengan penuh kelembutan. Setiap sentuhan dilakukan dengan penuh adab dan kasih sayang, menjaga kesucian janji yang telah kami ikrarkan di depan Tuhan dan manusia. Dada yang tadinya berdebar tak menentu, kini mulai merasakan kedamaian yang luar biasa. Malam ini menjadi saksi bahwa perjuangan panjang kami tidak sia-sia. Status sosial bisa dicari, usia hanyalah deretan angka, namun kecocokan jiwa adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Kami melakukan setiap proses di malam pertama ini dengan sangat sopan, mengutamakan kenyamanan satu sama lain, dan memastikan bahwa setiap momen berharga ini akan selalu dikenang sebagai awal dari pengabdian seumur hidup. Bulan muda di luar sana seolah tersenyum melihat dua insan yang berbeda dalam banyak hal, namun menyatu dalam satu tujuan. Malam kian larut, namun cinta kami baru saja memulai babak barunya. Tidak ada lagi Mbak Maya si direktur atau Randy si staf biasa. Yang ada hanyalah sepasang manusia yang saling memiliki, saling menjaga, dan siap mengarungi sisa usia bersama-sama dalam suka maupun duka. Akhirnya, kami benar-benar bersatu, bukan hanya di pelaminan, tapi dalam ikatan raga dan jiwa yang paling dalam.